Selamat sore semua. Semoga semua sehat-sehat saja ya. Oke, kita akan memulai kuliah ke-7 ya nih ya, mengenai frame. Terakhir kita kuliah mengenai truss ya, struktur truss ya. Jadi sama-sama struktur, tapi kalau truss itu dianggap bahwa gaya yang terjadi adalah dua gaya aja ya, jadi ditekan atau tarik gitu ya, jadi compression atau tensile, compressive force atau tensile force. Sedangkan kalau frame itu ada salah satu batang itu yang mengalami lebih dari dua gaya. Oke ya. Contoh rangka atau mesin seperti ini contohnya ya. Rangka itu adalah, atau frame itu adalah sebuah struktur di mana paling tidak satu komponennya, satu batangnya ya, itu adalah batang multi gaya atau mengalami 3 atau lebih gaya padanya. Oke, jadi misalnya kita ambil contoh seperti ini ya. Maka kita lihat bahwa batang yang di ini ya, yang di sini ke sini ya, yang ada ini adalah batang yang lebih dari 3 gaya, karena dia di ujungnya terjadi gaya, di ujung-ujungnya terjadi gaya, kemudian di suatu titik di sini juga mengalami gaya karena dia harus menahan beban W ya. Oke, demikian juga yang batang yang A ini ya, yang horizontal ini ya, dia juga harus menahan gaya yang berasal dari batang yang miring ini, dan juga menahan gaya yang dari puli ini atau katrol ini. Oke ya. Frame biasanya statis dan untuk menumpu beban ya. Jadi biasanya ya seperti ini, dia akan menumpu beban B ini ya. Ini juga dia akan menumpu beban P misalnya ya, di contoh yang sebelah kiri. Oke, sedangkan mesin itu adalah struktur yang di dalamnya terdapat bagian-bagian yang bergerak dan dirancang untuk mentransmisikan input gaya atau kopel untuk menjadi output gaya atau kopel. Oke ya. Contohnya mesin ini adalah terdapat bagian-bagian yang bergerak, misalnya di hidrolik ini kan akan bergerak ya. Dua buah hidrolik ini akan bergerak, nah, itu maka itu adalah mesin ya. Oke. Penggambaran gaya dan diagram bebas untuk frame ya. Kalau untuk misalnya dua buah batang yang bertemu, misalnya dia bertemu di suatu engsel A, maka kita gambarkan gayanya kalau di bidang itu adalah AX dan AY seperti biasa ya. Kalau engsel itu adalah gaya vertikal dan gaya horizontal, dua ya. Oke, misalnya batang yang dari kiri ya, berarti yang di belakang ya, yang di belakangnya di engsel A ini, yang di belakangnya ini kita misalnya gambarkan dia AX dan AY, arahnya AY itu adalah ke bawah dan AX adalah ke kiri, maka penggambaran gaya untuk batang yang di depannya ya, ini kan ada dua batang ya, batang di depannya, penggambaran gaya di titik A itu adalah kebalikan ya dari penggambaran gaya yang batang yang berhubungan dengan dia. Jadi kalau yang tadi AY-nya ke bawah, ini AY-nya adalah ke atas. Kemudian tadi AX-nya ke kiri, ini AY-nya ke kanan. Itu adalah gaya-gaya pada tiap. Jadi intinya adalah apabila kita gabungkan maka itu saling meniadakan. Jadi AX dilawan oleh AX, AY dilawan oleh AY. Gitu ya, pada saat kita gabungkan kedua buah batang tersebut maka dia harus saling menghilangkan karena kan seimbang ya. Kemudian kalau di komponen 3 dimensi sama aja. Misalnya kita ada ball joint seperti itu di titik A. Ya, di titik A di sini ada ball joint. Maka kalau kita gambarkan gaya-gaya yang ada di tumpuannya ya, tumpuan joinnya itu ya, itu adalah AX, AY, AZ ya, karena dia 3 dimensi. Sedangkan apabila kita gambarkan di ball jointnya, maka dia AX, AY, dan AZ akan berlawanan arah dengan penggambaran yang di tumpuan tersebut.
Oke ya, jadi ini konsep yang sangat penting ya. Jadi kita pada saat menggabungkan dua buah batang itu maka dia akan saling meniadakan ya, karena kan seimbang ya gaya yang diberikan oleh batang yang ini misalnya ya, batang ini ke batang ini dibalas oleh gaya yang diberikan oleh batang ini terhadap batang ini. Oke ya, berikutnya kita langsung aja ke contoh ya. Sebuah struktur seperti di gambar ini, dia menahan beban bermassa 400 kilo ya. Jadi ada beban 400 kg, dia harus ditahan. Kemudian itu terdiri dia ditumpu di A sebagai tumpuan engsel dan di D sebagai tumpuan roll ya. Roll yang vertikal ya. Kemudian ada batang CE ini dia bracing namanya istilahnya ya. Jadi untuk menahan ya, untuk menahan lenturan ya dari batang BF ya, batang BF. Nah, itu sehingga kita lihat bahwa batang CE itu adalah sebenarnya batang dua gaya ya, karena gaya cuma di ujung-ujung, jadi cuma dua gaya kalau nggak tarik tekan. Kemudian AD itu adalah batang lebih dari dua gaya, demikian juga batang BF. Kemudian dia ada puli yang ada tali ya, tali yang dihubungkan ke batang AD. Oke ya, tali apa? Oke ya. Tugas kita di sini adalah hitunglah gaya-gaya yang terjadi setiap komponen rangka tersebut. Jadi hitung gaya-gaya yang terjadi di batang AD, batang CE, batang BF, kemudian di puli dan di puli ya, dan di puli. Kemudian dalam hal ini kita abaikan aja berat batang dan puli ya. Jadi gaya-gaya luar aja yang kita pertimbangkan di sini. Oke ya, dimensi-dimensinya udah ada, sehingga kita tinggal menganalisis masing-masing nantinya ya. Oke, solusinya seperti apa? Maka pada awalnya kita akan membuat seperti biasa ya, kita buat diagram benda bebas. Kita pengen tahu di tumpuan A dan D itu berapa sih gaya-gayanya yang terjadi. Oke, maka kita buat diagram benda bebasnya. Ya, di A itu adalah tumpuan engsel ya, sehingga kita bisa asumsikan gayanya adalah AX dan AY, misalnya AX ke kiri, AY ke atas. Kemudian di D itu adalah tumpuan roll, sehingga dia adalah tegak lurus ya dari permukaan tumpuannya ya, sehingga D itu arahnya misalnya karena dia tadi AX di atas sudah ke kiri, D kira-kira ke kanan lah ya, melawan AX. Kemudian ada berat yang di puli ya, menggantung di puli, ada berat sebesar 400 kg, atau kita konversikan ke kilonewton itu menjadi 3,92 kilonewton. Arahnya ke bawah ya, berat kan kalau ke bawah ya, karena ditarik oleh gravitasi. Oke, kita buat sistem koordinat X, Y ya, karena kita ini melihatnya dalam plan ya, dalam bidang ya. Oke ya, jadi DBP-nya seperti itu. Kita lihat semua gaya-gaya kita sudah gambarkan ya, gaya-gaya luar ya, karena ada berat, ada tumpuan gaya di tumpuan A dan di tumpuan D. Oke, kita terapkan keseimbangan. Misalnya, kita lihat gaya yang paling banyak ada di mana? Yang paling banyak tidak diketahui ya, di A. Ya berarti kita cari momennya di A, sigma momen, penjumlahan momen di A. Oke ya. Jadi intinya adalah kalau kita mencari momen ya, mencari sesuatu yang tidak diketahui, kita lihat di titik mana dia banyak gaya yang tidak diketahui. Makin banyak gaya yang tidak diketahui ya kita ngambil penjumlahan momen di titik tersebut. Dalam hal ini di A ada dua gaya kan, AX dan AY, sehingga kita ambil dari situ. Oke, sigma momen di A sama dengan 0, maka yang menimbulkan momen terhadap A itu adalah berat ya, berat. Misalnya positif kita ambil searah jarum jam misalnya dalam hal ini konvensinya misalnya. Oke, maka kita lihat
kita bisa lihat bahwa gayanya adalah 0,4 dikalikan dengan 9,81 atau 3,92 kN. Dikalikan jaraknya, kita lihat lagi di gambar, dia jaraknya 5,5 ya. 3 tambah 2, 5 tambah setengah meter diameter puli ya, berarti jaraknya 5,5 dikurangi 5 apa? Jaraknya dari D ke A itu 5 meter ya, 1,5 tambah 1,5 tambah 0,5 tambah 1,5, jadi 3 tambah 2 ya, meter, jadi 5 meter. 5 dikalikan dengan gaya di D kita belum tahu, 5 kali D, D tetap kita, karena kita belum tahu, kita mau cari D. Dari situ maka 5D adalah sama dengan 3,92 dikalikan dengan 5,5 dibagi dengan ya D ya, D adalah 5,5 kali 0,4 kali 9,1 bagi 5, atau hasilnya D adalah 4,32 Newton ya, jadi persamaan itu balance ya. Oke, berikutnya sigma gaya dalam arah horizontal. Dalam arah horizontal kita lihat ada AX dan D ya. Jadi AX dikurangi D itu harus dengan 0, maka AX juga sama 4,32 kN karena AX harus menahan D. Kemudian ini kita sudah dapat AX dan D ya. AY juga kita dapat bahwa AY itu juga akan berharga sama dengan berat 3,92. Oke ya, karena AY ke atas ya, karena berat ke bawah dilawan oleh AY yang ke atas, maka AY-nya 3,92 kilonewton. Oke, itu adalah untuk mencari gaya-gaya tumpuan ya yang terjadi di rangka tersebut. Oke, kemudian setelah kita mendapatkan reaksi tumpuan ya, maka kita gambarkan kembali lah misalnya ya seperti ini. Maka kita lihat gaya-gayanya di masing-masing ya, kita sudah dapat AX, AY dan D ya. Sekarang kita lihat gaya di masing-masing batang. Misalnya di AD ya, di AD. Oke, kita sudah dapat tadi ya AX, AY. AX 4,32 kN, AY 3,92 kN. Kemudian di D juga 4,32 kN. Kemudian kita lihat di C. Di C itu dia tersambung dengan suatu batang CE. Maka di situ akan ada gaya, dua buah gaya ya. Dua buah gaya yaitu CX dan CY. Ya. Dalam hal ini karena sudutnya itu adalah sudut seperdua ya, jadi E sampai ke bawah itu adalah 1, C sampai ke bawahnya E itu adalah 2, jadi setengahnya ya. Jadi dalam hal ini kita bisa langsung menjudge bahwa oke, CY itu adalah setengah dari CX. Oke, nanti kita lihat lagi, lagi untuk batang CY. Jadi di sini adalah CX dan CY. CY itu adalah setengah CX ya, karena strukturnya bentuknya seperti itu. Oke, kemudian di B ya kita ada, tidak ketahui lagi, kita belum tahu kan, di situ ada B, di B ada angsal juga, maka di situ ada gaya, karena titik B maka kita namakan BX dan BY, arahnya ke kanan dan ke atas. Oke, kemudian itu ada tali ya, tali yang menarik, kemudian talinya menarik. Nah, tali kita tahu bahwa tali itu memang pasti menarik kan. Oke, berarti gaya di tali itu pasti ke kanan, narik ya, karena gaya 400 kg yang dibeban itu akan narik ya. Oke, jadi 3,92 kN ke kanan. Oke, kemudian CX dan CX dan setengah CX itu kita gambarkan bebas, itu arahnya kita mau, misalnya dalam hal ini adalah ke bawah ya kalau yang arah Y-nya, kemudian ke kiri yang arah X-nya. Oke ya, itu adalah untuk batang AD. Kemudian kita gambarkan untuk batang BF ya, BF, maka di titik yang bersambung dengan batang AD ini ya, batang AD itu berarti kita gambarkan gaya. Kalau tadi di batang AD gaya BX ke kanan, maka di sini ke kiri ya. Kemudian kalau tadi BY-nya ke atas, ini berarti ke bawah ya, seperti prinsip yang tadi kita bicarakan ya. Oke, kemudian di E ini ada gaya yaitu EX dan EY. Nah, EY dalam ini adalah setengah EX
ya, karena kita tadi sudah bicarakan, nanti kita akan bicarakan itu bagaimana itu kenapa bisa setengah EX ya, karena dia sudutnya ya, karena dia sudutnya itu menyebabkan dia kalau kita cari sinnya itu setengahnya. Oke ya, kemudian di ujungnya itu, di ujung F itu ada engsel itu sambung juga ya, engsel juga batang juga ya sebenarnya itu ya, jadi disambung ke situ, maka dia ada gaya gaya misalnya kita asumsikan gaya ke kiri 3,92 ya Newton, karena dia kan ini ya melawan yang 3,92 ini ya, 392 yang di apa yang dari tali itu ya. Kemudian ke bawah juga 3,92 karena dia harus melawan gaya dari berat ya, dari berat 400 kg itu. Oke ya, jadi di sini dia harus melawan, karena apa, nanti kita lihat kenapa seperti itu. Oke, nah kita lihat ini adalah di puli ya, di puli kayak di puli dia ada gaya 3,92 ke atas, 3,92 ke kanan, 3,92 ke kiri, dan 3,92 ke kanan. Ini kalau di tengahnya, di engselnya itu ya, ke atas ke kanan, kemudian di talinya juga 3,92 kilonewton ya, ketarik ya, kemudian ke bawah juga ketarik, dia 3,92. Maka kita gambarkan ini tadi di BF itu adalah kebalikannya kan, karena 3,92 ke atas misalnya di engselnya itu di puli, maka di batang BF dia ke bawah ya. Oke, kemudian kalau kalau karena 3,92 yang ke kanan di puli, maka di batang BF itu ke kiri 3,92. Oke, komplit lah berarti gaya-gaya di BF ya. Jadi dari BF kemudian di puli, berikutnya satu lagi di CE. Maka kita lihat CE, maka kita lihat karena strukturnya seperti itu, L seperti itu dengan perbandingan 1:2 ya, maka EY itu adalah setengah dari EX, terus kemudian CY adalah setengah dari CX. Nah, jadi kita sudah menghilangkan kan, jadi cuma kita tahu CX ya. Kalau tadi sudah CX, CY banyak yang kita tidak ketahui. Kemudian EX sama EX dengan EY banyak lagi yang kita tidak ketahui. Maka dari sini kita sudah mereduce, mengurangi apa yang tidak kita ketahui. Oke, jadi kalian bisa lihat ini dengan perbandingan itu ya, apa namanya, dengan vektor ya, dengan vektor karena dia 1:2, dia berarti ininya 30 derajat ya, itu ya 30 derajat berarti sin ya, sin 30 derajat, maka dia akan 1:2 ya, 1:2 berarti 30 derajat ya, maka dia akan sin 30 adalah setengahnya, berarti di bawah yang sinnya itu adalah setengahnya. Oke. Oke, itu adalah di batang CE ya. Kita lihat bahwa arahnya juga ya, kalau ini di batang AD di CX-nya ke kiri masuk, kalau ini di misalnya apa, di ini CX-nya ini adalah ya masuk ke kanan ya. Kalau ini kiri, ini kanan. Oke, kalau ini ke bawah, ini ke atas ya, setengah CX-nya ini ke bawah, yang di AD, kemudian yang di batang CE adalah ke atas. Oke, itu kita sudah dapat diagram benda bebas dari semua rangka, semua batang di rangka tersebut. Oke, maka kita analisis satu-satu. Contohnya kita analisis dulu yang di BF ya, karena kita lihat sepertinya itu bisa kita selesaikan langsung, karena yang tidak diketahui cuma tinggal 3 ya, Oke, dari situ di batang BF itu kita terapkan persamaan kesetimbangan. Kita lihat yang banyak tidak diketahui di mana, di B ya. Berarti BX dan BY bisa hilang. Oke, maka di situ sigma momen di B sama dengan 0. Oke, berarti 3,92 ya, yang ke bawah ya, yang ke bawah ini positif secara jam-jam, misalnya kita ini apa namanya, kita penyajian di sini misalnya ya, 3,92 dikalikan dengan jaraknya 5 meter ya, dikurangi berarti setengah EX dikalikan dengan jaraknya ke B adalah 3 meter.
karena dia berlawanan jarum jam jadi minus misalnya. Jadi sama dengan 0, maka EX kita dapatkan 13,08 kilonewton. Kemudian sigma FY sama dengan 0, maka yang ke bawah BY dilawan oleh setengah EX ya, yang ke atas ya. Setengah EX, setengah dari 13,08 itu, maka BY dapat 2,62 kilonewton. Oke, itu batak BF. Satu lagi BX ya berarti. BX ya berarti harus BX ya, itu kita terapkan persamaan kesetimbangan dalam arah X, sigma Fx dengan 0, maka Bx yang ke kiri harus dilawan oleh 3,92 yang ke kanan ya, dikurangi dengan 13,08 ya, Ex ya. Oke, maka Bx adalah 9,15 kilonewton. Oke, itu adalah untuk BF. Berikutnya untuk kita sudah dapat berarti BXBY ya. BXBY berarti kita bisa menganalisis yang batang AD. Kita lihat batang AD, AXAY kita sudah dapat dari awal tadi, tumpuan, kemudian BXBY kita dapat, itu juga gaya yang tarik ini 3,92 kita sudah dapat karena itu sama dengan berat yang ditumpu 400 kilo. Setengah CX dengan CX kita belum tahu, maka kita cari di situ ya. Kita terapkan persamaan momen di C misalnya ya, karena kita mau cari di C, kita lihat, itu kita cek aja sih jadi 0 nggak itu loh. Kita lihat di C, oh ya taunya 0 ya, ininya persamaan momennya 4,32 dikalikan 3,5 ya, jaraknya ya 3,5 ditambah dengan 4,32 juga dikalikan jarak 1,5 ya. Oke, kemudian dengan 3,92 lagi ya, dikalikan dengan 2 meter ya jaraknya. Oke, ke C ya, ke C 2 meter kan yang dari itu, dari tali itu ya, 2 meter. Kemudian dikurangi dengan 9,15 ya, kalikan dengan 1,5 ya, dengan D ya, yang 9,15 itu yang dari gaya BX ya, BX 9,15 dikalikan dengan 1,5 jaraknya. Oke, sama dengan 0. Oke, itu benar ya. Cek lagi, sigma Fx sama dengan 0, semua kita tambahin ya, kita tambahin, maka dia sama dengan 0. Oke ya, itu AD ya, di batang AD ya. Oke ya, ini tadi sebenarnya misalnya ini juga kita bisa menerapkan persamaan kesetimbangan ya. Nih di EX kita dapatkan EX tadi berapa, 13,08, berarti CX nya berarti sama dong, 13,08. kemudian setengah EX ya, ini setengahnya dari EX berapa, 13,08 dibagi 2, ini juga setengah CX pasti sama karena kan saling berlawanan. Oke ya, jadi CX itu akan sama dengan EX, setengah CX akan sama dengan setengah EX. Oke, itu akhirnya kita dapat ya gaya antara di setiap batang untuk rangka tersebut. Oke, berikutnya saya kasih contoh lagi ya. Ini ya contohnya, sebuah eskavator ya, dia mempunyai 3 buah hidrolik ya, 3 buah hidrolik sini, yaitu di ED, di AC, dan GH ya, GH. Kemudian banyak batangnya, kita lihat beberapa batang. Kemudian dia dia ingin mengangkut ya, mengeruk sesuatu sehingga terjadi gaya 20 kN ya di ujung sini ya, di ujung ekskavator itu ya. Oke, jaraknya itu sudah kita lihat. Pertanyaannya adalah tentukan gaya pada silinder hidrolik AC. Mana AC? AC yang situ ya, yang di dekat operatornya ya. AC. Kemudian tentukan gaya pada silinder hidrolik DE
ya. Jadi gaya hidrolik di AC dan gaya hidrolik di DE. Oke, gimana? Kemudian abaikan seperti biasa, abaikan berat masing-masing komponen untuk kasus ini. Maka kita gambarkan lagi di sini. Oke, maka kita bisa menggambarkan diagram medan bebas ya. Seluruh eskavator ya, cuma eskavatornya doang. Jadi mobilnya kita nggak masukin. Maka di situ ada sambungan engsel ya di titik O ke mobil ya, ke mobil, kemudian di titik C yang ke mobil juga. Nah, di situ maka di situ ada gaya karena dia engsel OX OY. Kemudian hidrolik AC itu adalah ada gaya karena itu ada dua kan, pasti ada dua kan, karena di AC itu ada satu di sini dan satu sebelah sana, sebelahnya batang, sebelahnya batang BA. Nah, itu sebelahnya ada, jadi ada dua. Oke, maka di situ di titik A hidrolik akan di titik A akan terjadi gaya dari hidrolik ya, dari silinder hidrolik, misalnya 2 kali gaya di batang AC itu ya, batang hidrolik. Jadi 2F AC misalnya kita namakan. Kemudian ada sudut alfa di situ. Oke, alfa kita bisa cari itu adalah arkes tangan dari penjumlahan di situ ya, berapa di situ. Arkes tangan dari Y bagi X. Y-nya adalah 0,4, kita tambahin tambah 0,28 ya, tambah 0,55 ya. Ya, 0,4, 0,28, 0,28, 0,55 ya. Sini dapat ya Y-nya. Kemudian dibagi dengan X-nya adalah 1,4. Berarti sudutnya adalah 41,3 derajat. Oke. Kemudian total tingginya dari OX ke tanah itu adalah 3,95 meter. Kemudian jaraknya dari O ke A, jarak tegak lurusnya adalah 0,68 meter. Oke, jarak tegak lurus ke ini ya, vertikal ya. Kalau jarak tegak lurusnya horizontal 2 meter. Oke ya, kita dapat alfanya. Maka dari situ kita terapkan persamaan kesetimbangan. Kalau kita lihat yang paling banyak gayanya pasti di O kan, di O karena dia OX dan OY, maka kita bisa ngambil momen dari titik O ya, penjumlahan gaya di titik O itu sama dengan 0. Maka misalnya searah jarum jam, dalam ini kita dari konvensinya di sini adalah searah jam adalah minus, maka dia ada gaya 20 kN di tanah. Jadi minus 20.000 dijadiin newton dulu ya. Jadi minus 20.000 dikalikan dengan jaraknya ke O itu adalah 3,95 meter. Ya, kemudian dikurangi dengan 2FAC ya, 2 gaya hidrolik ya di AC itu. 2FAC karena dia berlawanan searah jarum jam juga maka minus ya, minus 2FAC cos ya 41,3 derajat ya. Kita ini ya kita proyeksikan ya, ke ke sumbu horizontal. Jadi 2FAC cos 41,3 derajat kan tadi sudutnya kan, ini sudutnya, ini alfa, ini berarti alfa juga ya, sama ya. Maka dikalikan dengan 0,68 ya jaraknya ke titik O, ditambah dengan 2FAC yang ini yang vertikal, 2FAC dikalikan dengan sin dari alfa, jadi sin 41,3 derajat dikalikan dengan jaraknya 2 meter. Maka kita dapatkan gaya di hidrolik adalah 48.800 atau 48,8 kN. Oke ya. Berikutnya DBB untuk menganalisis gaya di silinder hidrolik ED, maka kita bisa mengambil sebagian dari batang dari engsel B dan E ya, B dan E. Maka itu ada gaya FDE ya, karena itu cuma satu ya, ini cuma satu ED itu. Maka ini ada gaya FDE, kemudian di BY dan BX itu juga di titik B juga engsel, maka dia gayanya adalah BY dan BX. Oke, kemudian ada gaya 20 di bawah ya.
Oke, di sini kita cari beta sama dengan caranya yang tadi. Dia adalah arkes tangen dari 0,1. Mana B? 0,1 ya, mana? Ya, oke, 0,1 ini ya. 0,1 kemudian dibagi dengan ditambah dengan 0,4. Nih 0,1 kali 0,4 itu adalah Y-nya. Kemudian X-nya adalah 2,1 ditambah dengan 0,4. Ya, 2,1,4, 2,5 ya. Itu, maka kita dapatkan bahwa betanya adalah arkes tangan dari kedua panjang tersebut atau 11,31 derajat. Kita dapat betanya. Maka kita bisa terapkan persamaan momen juga, kesetimbangan momen di titik B. Ya, karena di titik B yang paling banyak lah ya. Oke, maka dia sama dengan tadi minus 20.000 dikalikan dengan 3,5 ya. Jaraknya ke B dari gaya 20 kN tambah FDE ya, kita proyeksikan ke X dan ke Y seperti tadi juga, jadi FDE cos 11,31 derajat dikalikan dengan jaraknya adalah 0,73 ya, 0,73 ya jaraknya ya, karena dia adalah 0,4 tambah 0,45 ya tambah 0,45 ya. Oke. Ya, jadi itu berapa tadi? 0,73 ya, 0,45 tambah 0,28 ya, tambah 0,1 tambah 0,4 tambah dari mana tadi? 0,73 ya, FDE cos berarti 0,28 tambah 0,45, sorry, itu 0,73. Kemudian FDE yang sinnya, FDE yang sinnya berarti yang ke bawahnya ya, ke bawah, sin 11,31 derajat kali jaraknya adalah 0,4 ini ya. Oke ya, maka FDE kita dapat 88.100 Newton atau 88,1 kilonewton. Oke ya, itu adalah mengenai frame ya. Oke, silakan dipelajari lebih lanjut. Nanti kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan pada pertemuan selanjutnya. Oke, terima kasih. Kita akhiri kuliah kita hari ini. Selamat malam.